Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ayu Siti Kofifah yang dalam video kali ini akan menjelaskan mengenai source code dari aplikasi toko buku yang telah dibuat. Sebelumnya saya akan mendemokan tampilan aplikasinya. Yang pertama, jika kita buka aplikasi toko buku ini, maka akan menampilkan beberapa daftar buku yang dapat dipilih sesuai kategori ataupun yang sedang trending. Pada halaman pertama ini terdapat fitur menu, namun belum bisa digunakan, dan fitur keranjang yang nantinya akan menampilkan buku yang kita masukkan pada daftar whitelist. Kita dapat melihat detail buku dengan mengklik buku tersebut. Nah, salah satu contohnya kita klik buku Dongeng Si Kancil. Nah, pada detail buku akan menampilkan informasi mengenai gambar buku, judul, penulis atau penerbit, halaman, harga, deskripsi singkat buku, dan juga tombol beli yang saat ini belum dapat digunakan. Nah, kita juga dapat memasukkan buku ke keranjang, namun saat ini belum terdapat fungsi tersebut secara otomatis. Jadi masih contoh daftar buku ya yang ada dalam keranjang. Pada keranjang saya akan menampilkan list buku yang akan dibeli berisi informasi mengenai judul, jumlah, dan harga. Jika sudah, dapat mengklik checkout yang nantinya akan memunculkan notifikasi checkout berhasil seperti berikut. Setelah melihat demo dari aplikasi toko buku, mari kita lihat penjelasan source code-nya. Yang pertama yaitu kita perlu mendeklarasikan file berupa gambar buku pada passbreak-nya agar file tersebut dapat digunakan. Di sini ada aset, slash nama gambar, dan ekstensinya disesuaikan dengan gambar. Selanjutnya pada data dar, di mana untuk membuat simpel data yang nantinya akan ditampilkan pada halaman utama ataupun detail buku. Terdapat kelas book dengan string title, writer, price, image, dan deskripsi buku, serta inisialisasi halaman. Setelah inisialisasi title, writer, price, image, dan page, maka final list bukunya nanti akan menampilkan title ataupun judul, penulis ataupun writer, harga, dan juga gambar beserta halamannya. Nantinya akan ada di data dart ini yang akan ditampilkan pada detail buku yang nantinya akan diklik. Selanjutnya kita lihat codingan pada detail dart. Nah, detail dart ini yang nantinya akan menampilkan detail dari informasi buku yang kita pilih. Terdapat kelas detail, extend status widget menggunakan terdapat kelas detail yang sudah didefinisikan detail this book, dan widget bar yang nantinya berwarna orange dan judulnya toko buku pustaka. Selanjutnya ada action widget yaitu icon shopping chart yang nantinya akan membawa ke halaman keranjang saya dengan perintah navigator push name context. Chart ini routes-nya yang akan membawa ke halaman keranjang saya. Selanjutnya untuk membuat tulisan tengah menggunakan center title true. Pada detail yang tadi telah kita demokan terdapat bagian kiri dan juga kanan. Untuk panel top left-nya kita menggunakan padding add accent all 16 dan child-nya hero.
dan child hero yang memilih item yang akan membawa ke layar baru berisi detail lebih lanjut. Untuk shadow color, biar ada aksen seperti bayangan itu menggunakan ini shadow color black. Dan untuk menampilkan gambar buku tersebut yang di sebelah kiri atas tersebut, child image menggunakan asset image, book image ini yang akan nantinya menampilkan buku pada detail buku tersebut. Selanjutnya, untuk menampilkan halaman menggunakan teks, mengambil variabel dari book page, halaman yang berwarna hitam dan berukuran 12. Selanjutnya, untuk mengatur bagian kanan atas atau final top right pada kolom menggunakan cross axis alignment, dan children widgetnya pada teks buku, pada teks judul buku berukuran 16 dan bold dengan warna hitam dan padding 8 inches only atas 16. Untuk teks oleh mengambil dari variabel book writer dengan warna hitam dan padding inches only atas 8 dan bawah 16. Selanjutnya untuk row, pada baris children widget akan menampilkan harga buku, book price yang akan di-bold tulisannya dan berwarna hitam. Selanjutnya untuk button beli, menggunakan size box dengan tinggi 32 dan material border radius circular 20 untuk menampilkan seperti efek bayangan menggunakan shadow color berwarna hitam. Dan untuk child material buttonnya menggunakan warna orange dan teks beli, namun belum dapat digunakan. Jika ingin menambah fungsi tersebut untuk menampilkan halaman baru, kita tambahkan perintah navigator push name di on processor. Selanjutnya untuk background detail menggunakan final top content, di mana dalam kontainer tersebut berwarna biru dan paddingnya pada kontainer itu saja 8 inches only, bottomnya berukuran 16, dan pada child row fleksibel seperti mengikuti dari kontainer. Nah, terdapat juga final bottom content, di mana dalam kontainer ini setinggi 220 dan single child scroll view, di mana dengan source code ini dapat melakukan scroll deskripsi jika terlalu panjang, namun tidak mengikut sertakan final top content ini untuk bergerak. Jadi hanya bottom content saja yang bergerak, deskripsinya saja yang di scroll. Return scaffold up bar ini diaplikasikan untuk halaman detail dan untuk membuat widget teks menggunakan string data dengan warna hitam dan size 14 untuk mengatur teks pada deskripsi. Nah, selanjutnya kita beralih pada file home. Nah, pada file home ini akan membahas mengenai tampilan beranda, di mana terdapat widget dengan kelas home.
yang akan mengatur akbar pada aplikasi, seperti menambahkan icon menu, judul toko buku, warna akbar, background color akbar, dan juga action widget shopping chart, di mana nanti ketika kita mengklik akan menampilkan halaman keranjang saya dengan perintah navigator push name context chart. Ini tujuan halaman yang nanti akan kita tuju setelah kita mengklik shopping chart tersebut, icon shopping chart tersebut. Selanjutnya, untuk membuat judul galeri tengah, kita gunakan center title true. Nah, pada beranda buku-buku tersebut menampilkan persegi yang tersusun menggunakan grid tile. Di sini hero sama seperti tadi untuk membawa ke layar baru yang berisikan detail lebih lanjut dengan material elevationnya 15 dan efek seperti bayangan, yaitu shadow colornya hitam, dan terdapat child in well, di mana akan menampilkan respon ketika area tersebut disentuh. Misalnya seperti kita menyentuh buku si kecil tadi, maka akan merespon sentuhan tersebut. Nah, saat kita mengklik, maka akan membawa kita ke halaman detail dengan perintah seperti ini. Navigator push name context yang akan dibawa ke halaman detail menggunakan variabel book title, dan child image ini untuk menampilkan gambar buku-buku yang ada pada beranda, dan ukurannya disesuaikan dengan fit box fit cover. Nah, berikut ini source code agar buku berukuran sama pada beranda tersebut. Final grid menggunakan custom scroll view, di mana terdapat widget sliver, yaitu bagian area yang dapat di-scroll dengan main axis spacing atau jaraknya 20.0, dan di bawahnya ini untuk mengatur warna backgroundnya berwarna putih, dan di bawah ini untuk mengatur background berwarna putih, dan mendeklarasikan akbar body yang berbentuk grid, dan di bawah ini akan menampilkan warna dari background beranda tadi. Selanjutnya kita lihat source code pada MindDart. Nah, pada MindDart ini sangat penting untuk menghubungkan seluruh file-file yang ada agar dapat menampilkan view yang diinginkan. Di sini kita harus melakukan import data Dart, detail Dart, home Dart, dan juga keranjang Dart. Pada akbar toko buku ini menggunakan widget dengan kelas up dengan titel buku pustaka dan menggunakan tema like. Untuk roots menggunakan string widget builder. Nah, ini roots-nya slice card dan juga slice home yang tadi kita sudah taruh pada navigator push name, dan akan menghubungkan ketika klik icon tersebut, maka akan menampilkan halaman keranjang saya ataupun halaman rumah ataupun beranda. Intinya pada MindDart ini bertugas untuk membuat seluruh file-file menjadi terhubung dan generate root untuk melakukan pengaturan pada final path dan juga final title. Yang terakhir yaitu ada file keranjang saya. Nah, pada keranjang saya ini terdapat status widget dengan kelas keranjang saya dengan background berwarna oranye dan titel keranjang saya. Dan ketika kita mengklik, akan menampilkan keranjang saya itu menggunakan perintah ini, navigator push name context. Nah, ini root yang ada tadi pada MindDart. Nah, yang ini. Nah, ini akan menampilkan home ketika kita mengklik icon
back arrow yang berwarna putih. Untuk judul menggunakan center title true. Dan pada body ataupun badan si kontainer ini menggunakan checklist view. Jadi pada widget terdapat kontainer yang akan menampilkan gambar dengan tinggi 100. Nah, pada di kontainer ini dijadikan sebagai wadah, bisa dibilang gitu ya, yang akan membuat nanti bentuk list yang berisikan gambar, lalu diperluas lagi dengan expand. Informasi tambahan ini, di mana kontainer expand ini berisikan padding pada 8 inch L-nya 15 dengan tinggi 100 dan warna biru, yang nantinya akan menampilkan widget teks judul buku dengan warna putih dan font size-nya 15, jumlah, dan juga harga. Berikut ini sama seperti yang di atasnya, kontainer sebagai wadahnya dan expand ini untuk memperluas dari informasi yang ada di kontainer ini. Terdapat 4 buku. Nah, yang terakhir yaitu ada kontainer untuk checkout button, di mana diberikan margin 8 inch only, top 50 supaya tombol buttonnya berada di bawah dan lebarnya 250 dengan tinggi 50. Di sini menggunakan button chart face button dengan warna orange dan teks checkout yang berwarna putih dan font size-nya 20. Untuk membuat tampilan tombol seperti oval menggunakan shape round rectangle border. Namun saat ini belum ada fungsi lain. Hanya saja ketika tombol checkout diklik, maka akan memunculkan sebuah notifikasi atau alert menggunakan point group checkout, di mana ada part alert dialog yang akan menampilkan teks checkout successfully dengan warna hijau, dan di bawahnya terdapat teks don't forget to come back dengan warna hitam. Show dialog digunakan untuk memunculkan alert dialog yang telah dibuat tersebut. Nah, sekian penjelasan mengenai aplikasi toko buku pustaka. Saya ucapkan terima kasih.